Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Paradigma Baru, Benarkah Pembelajaran yang Terlupakan? Kurikulum Prototipe tahun 2022. Sahabatku, silakan simak video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, maka mohon bantuannya, yaitu untuk menyupport video ini dengan cara menekan tombol subscribe bagi yang baru bergabung dengan channel kami ini, dan menekan tombol like, share, dan komen. Baik sahabatku, mari kita simak video berikut ini. Sahabatku, sekapur sirih tentang paradigma baru ini, bahwa paradigma belajar mengajar menjadi hal yang susah untuk dibicarakan. Tidak mudah membuka diri untuk ilmu dan pengetahuan yang baru. Mengajar menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan. Pembelajaran mengedepankan proses penyampaian atau transfer ilmu. Yang terakhir adalah bertahan pada paradigma yang lama. Sahabatku, pada kurikulum paradigma baru ini, tentunya ada sebuah proses di mana paradigma belajar mengajar menjadi hal yang susah untuk dibicarakan. Yang keduanya adalah tidak mudah membuka diri untuk ilmu dan pengetahuan yang baru. Jadi tentang ilmu dan pengetahuan yang baru tentang kurikulum paradigma baru ini, tentunya sahabat-sahabat sekalian harus betul-betul membuka diri, membuka ilmunya. Yang berikutnya adalah pengajar menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ketika pengajar atau pendidik itu menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya kurikulum paradigma baru tidak akan pernah tersampaikan ke sekolah. Yang berikutnya, pembelajaran mengedepankan proses penyampaian atau transfer ilmu. Ya. Jadi masih konvensional seperti zaman dulu, yang penting mengajar di depan kelas dan sudah selesai. Dan yang terakhir adalah bertahan pada paradigma yang lama, yaitu masih secara konvensional menggunakan cara-cara yang lama, tidak update dengan ilmu pengetahuan yang baru atau paradigma yang baru. Inilah sekapur sirihnya. Selanjutnya, jaga kebiasaan baik kolaboratif, di mana pada kurikulum paradigma baru kita harus memang menjaga kolaboratif, ya, dengan sesama pendidik ataupun dengan yang lainnya. Harus menerapkan budaya-budaya baik. Di antaranya budaya yang ke-1 adalah bekerja sama, berbeda dengan mencontek. Bekerja sama memecahkan masalah, berdiskusi tentang suatu topik, dan menyimpulkannya sendiri hasil diskusi untuk dipresentasikan. Ini budaya baik yang pertama, itu bahwa bekerja sama berbeda dengan mencontek. Yang kedua itu bekerja sama memecahkan masalah atau diskusi tentang topik suatu masalah, kemudian menyimpulkan dari hasil musyawarah dan mendiskusikan serta mempresentasikan. Selanjutnya, budaya yang kedua atau budaya baik kedua adalah asesmen tidak melulu harus dilakukan secara individu atau publik. Penilaian yang dikembangkan bisa diisi oleh guru atau teman sejawat. Dan asesmen bahkan self assessment, ya, peer assessment, bahkan self assessment. Jadi penilaian itu tidak melulu harus dilakukan secara individu, melainkan juga bisa penilaian secara kelompok. Kemudian penilaian yang dikembangkan biasanya oleh guru melalui teman sejawat, ya, dan lain-lainnya.
Yang berikutnya adalah bekerja sama dengan dalam tim merupakan mandat penting menghadapi masa depan. Apapun pekerjaannya, apapun kesulitannya, ketika kita bekerja sama berkolaboratif dengan yang lain, maka akan menemukan titik terang, menemukan titik masalahnya. Itulah sangat penting dari kolaboratif. Sahabatku, bersatu adalah sebuah awal. Menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Dan bekerja sama adalah sukses. Henry Ford. Ini adalah sebuah kata-kata mutiara, ya, bahwa bersatu itu adalah sebuah awal. Jadi ketika kita ingin menuju titik sesuatu, kita harus bersatu, ya. Tidak bisa bercerai-berai. Seperti umumnya kita akan mencapai pendidikan Indonesia yang baik, yang terintegritas, maka kita harus betul-betul bersatu, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedua, menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Jadi, kita untuk menjaga kebersamaan itu adalah sebuah hal yang paling positif dan kemajuan kita. Yang terakhir adalah bekerja sama adalah sukses. Jadi ketika kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman sejawat dengan yang lainnya, itu adalah bagian dari kesuksesan kita. Sahabatku, berikutnya adalah jaga kebiasaan baik, inquiry based learning. Pembelajaran berbasis inquiry merupakan pendekatan pembelajaran aktif yang menuntut siswa untuk berpikir, merangsang banyak pertanyaan dalam otaknya sebagai stimulus rasa ingin tahu. Jadi inquiry based learning itu adalah pembelajaran berbasis inquiry, yaitu pembelajaran pendekatan terhadap pembelajaran aktif yang menuntut siswa untuk selalu berpikir secara aktif, kreatif, kemudian merangsang pertanyaan-pertanyaan secara objektif dan dalam otaknya sebagai stimulus rasa ingin tahu. Selanjutnya, apa yang menunjang paradigma itu adalah komponen umum acuan pendekatan inquiry based learning. Apa itu? Yang pertama, guru menyediakan ruang diskusi dengan topik tertentu dan meminta anak untuk melakukan objek observasi dan guna mendapatkan pengetahuan atau pondasi. Ini yang pertama pada komponen acuan pendekatan inquiry based learning adalah guru menyediakan ruang diskusi, ya. Jadi ruang diskusi itu disediakan oleh guru dengan topik tertentu, topiknya tentunya yang menyediakan adalah gurunya juga. Kemudian meminta anak untuk melakukan observasi guna mendapatkan pengetahuan atau pondasi. Dari hasil yang kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada yang lain atau anak-anak yang lain, maka mereka akan melakukan observasi guna mendapatkan pengetahuan atau pondasi. Kemudian berikutnya yang kedua adalah guru membuat daftar pertanyaan terkait topik yang menjurus ke permasalahan yang lebih spesifik untuk merumuskan sebuah pembahasan yang lebih terarah. Jadi yang kedua ini guru harus membuat daftar pertanyaan yang terkait dengan topik yang menjurus ke permasalahan yang lebih spesifik. Dan yang ketiganya adalah siswa berinisiatif menemukan masalah atau jawaban terhadap suatu masalah, membuat kesimpulan dan diskusi jawaban yang berbeda. Yang berbeda-beda, munculkanlah banyak ide dan gagasan. Nah, itulah komponen umum acuan pendekatan inquiry based learning. Sahabatku, selanjutnya jaga kebiasaan baik. Pembelajaran bermakna dan berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid bukan berarti guru lepas tangan. Tugas guru merupakan pengamat, fasilitator, penengah, serta pendengar. Proses pembelajaran konstruktif menekankan pada proses terciptanya argumentasi atau ilmu yang baru. Itulah tentang
pembelajaran bermakna dan berpihak pada murid. Yang berikutnya adalah keterampilan penting. Keterampilan penting yang pertama adalah kritis. Jadi setiap baik itu guru maupun siswa harus mempunyai pemikiran yang kritis. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Ya. Untuk menunjang pendidikan Indonesia, tentunya guru dan siswa harus benar-benar kreatif. Dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Kemudian yang keempatnya bekerja sama, dan yang kelima adalah komunikasi. Itulah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh guru dan siswanya. Selanjutnya, jaga kebiasaan baik ini untuk mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Apa kebiasaan baik itu? Yang pertama adalah kolaboratif. Ya. Setiap guru harus bisa berkolaborasi, baik itu dengan teman sejawat, dengan guru-guru yang ada, dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid, bahkan dengan komite sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, inquiry based learning, ya. Dan yang ketiganya adalah pembelajaran berpihak pada murid. Itulah sosok dari kebiasaan baik untuk mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat buat Bapak Ibu, mohon supportnya, yaitu dengan cara untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.